ketika orang-orang melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Itu jawab. Ada tambahan? Oke, Ada tambahan, Pak Effendi. Cukup. Oke, kelompok 2. Anak kecil. Saya aja mau ngomong itu tahu maksudnya, tapi mau ngomong itu angel ya. Nah itu sudah ngomong, Pak. Kalau satu frekuensi itu nanti Iya. mengerti apa yang bisa diucapkan. Iya. Saya itu bisa dia dan tidak itu aja. Saya ngomong itu ya dia dan tidak. Dari inspirasi Bapak Ibu itu tadi permasalahan anak kecil. Ternyata Tuhan itu mau memberkati siapapun itu memakai anak kecil nomor satu, karena mungkin anak kecil itu ya mungkin masih polos, belum punya apa-apa. Yang kedua, ternyata Tuhan itu memakai siapapun. Kalau pandangan kita itu orang yang memberkati, orang yang bisa memberi itu kan orang yang sudah kaya, orang yang sudah besar, orang yang sudah wah semua lah. Ternyata memakai siapapun, anak kecil yang polos, belum punya apa-apa, yang masih polos, bisa dipakai Tuhan untuk memberkati siapapun. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekaligus kelompok 1 tadi lupa kita tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Ini dalam bacaan ini saya Filipus dan Andreas itu sepertinya nggak percaya. Roti seharga 200 dinar apakah cukup untuk sebanyak 5.000 orang? Juga Andreas juga ragu, bisa. Seperti juga dalam pelayanan kita, dalam melayani, mampukah kita untuk melayani seperti yang Tuhan kehendaki? Jadi punya keraguan, punya rasa ketakutan dan kekuatan. Terima kasih. Sudah terus. Terima kasih. Ini bukan Yesus, tapi ingin menjadi Yesus seperti Yesus. Tidak menjadi Yesus, tapi seperti Yesus. Ya, Yesus itu sangat peduli dengan penuh kasih dan lain sebagainya. Ini kalau saya melihat pergumulan saat itu di konteks saat ini, banyak orang mungkin perlu makan dan lain sebagainya. Yesus lalu mengambil inisiatif. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatkan dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka hendaki. Yesus menyelesaikan segala pergumulan, termasuk pergumulan hidup kita. Kalau kita memang mengeluh pada Dia, kita bukan memerintah, tapi mengeluh untuk dikasihani. Dan Yesus sebagai yang mengasihani, yang bisa membagikan berkat untuk kita semuanya, kalau kita datang kepadanya, maka saya seperti Yesus akan memberikan yang terbaik. Tepuk tangan. Maaf Pak, saya tambahkan sedikit. Secara ringkas saya mengambil hikmat dari bacaan ini. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus hanya untuk mencari berkat dan mujizat, sebaiknya jangan. Kita datang kepada Tuhan Yesus mencari, mengenal pribadi Tuhan Yesus. Karena ketika kita mencari berkat dan mujizat, itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Banyak orang yang mencari berkat dan mujizat, dan banyak pula orang yang mencaci maki Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Diskusi kita semua pada pagi hari ini. Tadi di awal kita mengadakan permainan, betul ya? Dan semuanya salah mempersepsikan perintah. Tadi perintahnya
Instruksinya kan kalau musuh di depan, maju 1 langkah H, betul ya? Kalau musuh di belakang, mundur hu, betul? Tetapi waktu perintah kedua dilakukan, musuh di belakang hu, musuh di belakang itu maju terus. Karena persepsi Bapak Ibu, belakang itu ya belakang gereja. Tadi semuanya salah. Saya cuma lihat Pak Eko yang mestinya mempersepsikannya benar, tapi lihat teman-temannya nggak ada yang melakukan sama seperti dia, bingung sendiri, jadi dia ikut gerombolan orang banyak, ikut tersesatlah dia. Betul ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau melihat perikop ini dan ada banyak sekali penafsiran tentang kisah ini, ada yang mengatakan ya memang Tuhan Yesus dari 5 roti dan 2 ikan itu dia mengucap syukur dan memotong-motongnya, begitu merobek-robeknya menjadi potongan yang kecil dan itu jadi banyak. Ada sementara orang yang menafsirkan mukjizat itu sebagai kebiasaan orang Israel pada zaman dahulu. Mereka itu kalau pergi kemana-mana bontot bawa bekal, tapi pelit, tidak mau dibagikan dengan teman-temannya, dengan orang-orang di sekitarnya. Mukjizat Yesus yang mengucap syukur itu membuka hati banyak orang untuk buka bontotannya masing-masing, dan sebenarnya itu cukup buat mereka. Jadi mukjizat yang ditekankan di sini adalah Yesus mampu menggerakkan hati orang banyak untuk mau berbagi. Apapun yang jadi penafsiran, biarlah itu memperkaya kita. Tidak usah saling, oh sing bener awakmu, sing bener aku, duduk awakmu, iki salah. Nah, itu malah tidak jadi berkat. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dari sudut pandang orang banyak. Di ayat, saya tak balik lagi ngerpek. Di ayatnya yang kedua, kita lihat motivasi yang ada pada orang banyak itu. Mereka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat yang dilakukannya. Ada berapa banyak di antara kita orang-orang percaya yang mengikuti Yesus dengan motivasi karena mukjizat-mukjizat yang sudah dia lakukan. Saya setuju dengan pendapat Pak Boja, motivasi ini salah. Kita sebagai orang percaya haruslah mengikuti Yesus karena Yesus itu sendiri, bukan karena tanda-tanda yang sudah dia lakukan, bukan karena mukjizat berkat yang sudah kita terima. Terus kalau kondisi jadi tidak mengenakkan, kemudian ada sesuatu yang buruk menimpa diri kita, kemudian kita mangkir rumiyin Gusti. Bukan itu. Jadi kita melihat hal yang salah di sini, yaitu motivasi yang salah yang terjadi, yang ada pada diri orang banyak itu. Kemudian orang banyak itu setelah kenyang, setelah menerima berkat, baru ngaku Yesus datang dari Allah. Kita bisa lihat di ayat ke-14 ya, yang tadi disampaikan oleh kelompok 1. Setelah mereka melihat mukjizat dan mengalami sendiri mukjizat yang diadakan oleh Yesus, mereka berkata, benar-benar mengakui dia adalah benar-benar nabi yang datang dari Allah.
yang datang ke dalam dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak cukup, karena ternyata mereka masih sibuk dengan pikirannya sendiri, masih memposisikan Yesus itu dengan maunya sendiri. Seharusnya sebagai orang percaya, setelah melihat apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan Yesus di depan mata dan mengalami sendiri, kita menyadari bahwa mengikut Yesus dan mengikuti kehendaknya itulah yang terbaik buat kita semua. Tetapi apa yang terjadi pada orang-orang banyak ini? Mereka kepingin memperlakukan Yesus menurut keinginan mereka sendiri, yaitu menjadi raja atas mereka, raja, benar-benar raja. Mereka ingin Yesus itu mengulang kembali supremasi Daud pada saat kejayaan bangsa Israel pada zaman Daud Salomo. Kan saat itu mereka ada dalam penjajahan Roma, betul ya? Israel bukan sebuah negara yang merdeka. Nah, ini dari point of view orang banyak. Kemudian kita lihat dari anak kecil, cluenya betul. Yesus itu bisa memakai siapa saja, bahkan seorang anak. Menarik, Yohanes mengatakan roti jelai, bukan roti gandum. Jelai itu Bapak Ibu Saudara, itu mungkin bahan makanan kelas 2 begitu ya. Jadi kalau orang yang miskin, tidak punya uang, itu makannya rotinya terbuat dari jelai. Kalau yang berkecukupan, membuat bahan makanannya dari gandum. Jadi Yesus itu memakai siapa saja, betul. Tetapi kita lihat bahwa anak kecil ini menjadi contoh bagi kita semua. Dia merelakan apa yang dia punya, dia menyerahkan apa yang dia punya. Apa yang dia lakukan, dia itu belum tahu loh apa yang terjadi kemudian. Apakah roti yang dia serahkan itu kemudian balik pada dia? Apakah dia sebelumnya sudah makan bekalnya itu? Kita tidak tahu. Tapi marilah kita berasumsi bahwa dia kan tidak tahu apa yang dia serahkan itu apakah akan kembali kepada dia atau tidak. Tapi dia menyerahkannya dengan rela. Hal yang sederhana yang dia punya, tidak mengada-ada, dia serahkan. Ada berapa banyak di antara kita yang bisa berperilaku seperti anak kecil ini? Merelakan apa yang kita punya, tidak mengada-adakan, gak ngonok-ngonokke, tanpa berharap balik. Berapa banyak di antara kita orang-orang percaya yang punya motivasi, aku mempersembahkan sesuatu supaya aku diberkati, supaya hidupku sehat-sehat saja. Ada banyak pikiran yang transaksional dalam tanda kutip, yang mungkin menodai motivasi kita mempersembahkan milik kita. Kita bisa mencontoh anak kecil yang merelakan sesederhana apapun, sesepele apapun, semurah apapun yang dia punya, dan Tuhan bekerja luar biasa melalui apa yang ada. Kita melihat poin of view yang ketiga dari pandangan murid-murid Tuhan Yesus. Dalam hal ini Filipus dan Andreas. Saya ingin berbagi sedikit. Kenapa kok Filipus dulu yang ditanya? Jadi kalau kita lihat kejadian perkara, tempat kejadian perkara di situ adalah di Danau Galilea, di
seberang Tiberias begitu ya. Filipus itu berasal dari daerah situ. Jadi di dekat situ ada kota dan Filipus berasal dari daerah situ. Makanya di dalam ayat yang kita baca itu ditanyakan Yesus untuk mencobai dia, karena sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Gitu. Ini sekedar untuk memperkaya kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipus ini langsung berhitung dengan logika. Saya kagum begitu ya. Kok cepet dia ngomong, seharga 200 dinar, tidak cukup Tuhan. Orangnya banyak ini. Nah, saya mencoba menghitung begitu. Jadi 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Kalau boleh kita analogikan dengan rupiah saat ini, kira-kira kalau menurut UMR misalnya 3 juta, upah sehari 100.000 begitu ya. Misalnya begitu, berarti 200 dinar itu 20 juta. Nah, dikatakan kalau misalnya itu jadi drama begitu di konteks hari ini, Tuhan 20 juta dibelikan roti semua tidak cukup untuk orang-orang makan ini. Nah, saya mencoba misalnya 1 potong roti, sebuah roti itu kalau yang biasa kita buat konsumsi, misalnya cake Bos Delta Sari itu ya 5 ribuan. Kalau 5.000 orang saja berarti sudah 25 juta. Hitung-hitungan nggak penting sih sebetulnya. Berarti itu saja misalnya begitu, itu hanya memberi makan 5.000 laki-laki, perempuan dan anak-anaknya belum. Jadi hitungannya si Filipus ini benar. Seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka makan. Cepat sekali ngitungnya. Nah, tapi kita lihat apa yang ada dalam diri Andreas. Dia punya usaha langsung konkret, langsung memetakan situasi, kemudian langsung berusaha mencari solusi. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Saya yakin anak kecil itu temuannya Andreas. Bolehlah saya berasumsi seperti itu. Karena dia mengelilingi jemaat yang ada pada saat itu, bertanya, dan didapatlah 5 roti jelai dan 2 ikan ini, hasil investigasi seorang Andreas. Ada usaha yang konkret yang sudah dilakukan oleh murid Yesus ini untuk mencoba mengatasi masalah yang ada. Masalah dipetakan begitu rupa. 5.000 orang laki-laki kelaparan. Alternatif solusi, beli tidak mungkin, dicoret. Nah, begitulah kira-kira begitu. Kalau kita mau menganalisanya dengan metode sekarang misalnya. Tetapi apa yang dilakukan Andreas itu pun jauh dari standarnya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kita berusaha dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan kemampuan kita. Kita lupa untuk berserah kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, jalan mana yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang ada. Point of view yang keempat, kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus itu memandang sekeliling. Dikatakan seperti itu ya. Dia memandang sekeliling. Kemudian Yesus juga melihat masalah yang ada. Dan satu hal, dia mengambil inisiatif. Yesus berprakarsa untuk bertanya. Dia melakukan sesuatu tanpa kita datang terlebih dahulu, karena dia tahu apa yang menjadi masalah kita. Kemudian yang dilakukan kita tahu bersama, dia mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak itu.
lewat murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, refleksi apa yang bisa kita tarik dari kisah ini? Dari kita melihat, belajar dari point of view 4 sudut pandang orang yang terlibat di dalam kejadian ini. Yang pertama, Yesus, seperti disampaikan oleh Pak Sidik, Yesus itu tidak menutup mata atas masalah kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Yang digarisbawahi adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yohanes memberi penekanan yang berbeda dalam cerita ini. Kalau kita baca di pasal 6 ayat-ayat selanjutnya, Yohanes memberikan makna yang luar biasa. Kalau kita, jadi kalau di dalam kitab yang ditulis oleh Yohanes itu pasal-pasal selanjutnya itu orang banyak yang berkerumun itu masih mencari Yesus begitu ya, keesokan harinya. Nah, refleksi kita pagi hari ini adalah kalau kita mencari, memaknai kisah ini, kita lihat bahwa mukjizat memberi makan kenyang itu bukan pesan yang utama. Kita tidak cukup mencari Yesus hanya untuk mengenyangkan perut kita, mencari roti jasmani untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak. Karena tanpa kita minta pun Tuhan Yesus menyadari dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Persoalannya adalah kita perlu mencari Yesus untuk sesuatu yang jauh lebih penting daripada roti jasmani, yaitu roti hidup, yang adalah Yesus sendiri, yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita semua. Roti hidup yang tidak dapat binasa, roti hidup yang membuat kita hidup kekal bersama Dia di sorga. Itu motivasi yang benar yang harus kita miliki dalam kita mengikut Yesus. Jadi kita tidak perlu risau dengan apa yang terjadi selama kita hidup di dunia. Ada banyak masalah yang akan kita hadapi, betul. Tapi melalui kisah ini kita tahu buktinya bahwa Yesus tidak tinggal diam. Dia mengambil prakarsa, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau hal yang terbesar saja, kematian kita akan dosa itu sudah Tuhan bereskan, apalagi masalah-masalah yang kecil, masalah jasmani kita. Dan seringkali kita orang percaya kurang iman untuk menyadari bahwa pemeliharaan Yesus itu paripurna adanya. Dan Yesus saja sudah cukup bagi kita. Kita tidak perlu yang lainnya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pagi ini Engkau mengingatkan kembali betapa kerdil dan lemah kami dalam mengikuti Engkau. Betapa tipis iman kami seringkali goyah karena kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau menyelesaikan masalah terbesar kami, dan Engkau menyelesaikan ketakutan terbesar kami, yaitu kematian kekal karena dosa. Ajar kami Tuhan,
pegang tangan kami, agar kami boleh mempunyai iman yang semakin hari semakin ditumbuhkan atas kasih dan anugerah Tuhan. Ajar kami untuk memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Ajar kami untuk menghapus kekhawatiran kami terhadap hal-hal kecil yang ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya penuh bahwa bila hal terbesar itu sudah Tuhan berikan bagi kami, maka Tuhan juga akan memperhatikan hal-hal kecil yang menjadi kebutuhan kami. Ini doa kami ya Bapa. Masuklah, lihatlah kami Tuhan. Ajar kami, perbaharui kami untuk semakin hari boleh menjadi semakin sempurna seperti Yesus. Amin.